Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Rahma. Kita lanjutkan pembelajaran ketiga, subtema 3. Nah, teman-teman bisa buka buku tematiknya, halaman 99. Perhatikan pojok kanan bawah, ada angka 9 dan 9. Baik, teman-teman, coba perhatikan. Ini adalah keluarga Udin, sedang berkumpul. Nah, dengarkan cerita Ustazah Rahma ya teman-teman. Sambil belajar baca yuk, kita baca bersama-sama. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sering mengunjungi kakek dan nenek? Kapan itu? Apa yang teman-teman lakukan ketika mengunjungi kakek dan nenek? Pasti seru ya kalau kita bertemu dan saling menceritakan pengalaman kita ketika berkumpul dengan keluarga besar. Kita berdoa ya teman-teman, semoga situasi dan kondisinya segera membaik dan kita bisa saling berjumpa dengan teman-teman yang lainnya, bertatap muka, belajar bersama di sekolah. Selanjutnya, ayo kita berlatih tentang kalimat perkenalan. Nah, pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Yang pertama, halo, siapa namamu? Apakah ini kalimat perkenalan? Ya, bukan. Ini adalah kalimat tanya. Nomor 2. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Apakah nomor 2 ini merupakan kalimat perkenalan? Ya, betul. Ini merupakan kalimat perkenalan. Silahkan teman-teman bubuhkan tanda centang pada kotak di samping kanan ini. Nomor 3. Siapa nama ibumu? Apakah ini kalimat perkenalan? Betul, ini bukan kalimat perkenalan. Ini adalah kalimat tanya. Nomor 4. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Apakah nomor 4 ini merupakan kalimat perkenalan? Ya, bagus sekali. Ini merupakan kalimat perkenalan. Yang terakhir, bolehkah aku tahu siapa namamu? Apakah nomor 5 ini merupakan kalimat perkenalan? Bukan, betul sekali. Ini bukan kalimat perkenalan. Ini adalah kalimat pertanyaan. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan mana yang merupakan kalimat tanya dan mana yang merupakan kalimat perkenalan? Mudah kan teman-teman? Selanjutnya kita akan belajar matematika. Kita akan belajar mengukur panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku. Kita tidak perlu menggunakan penggaris teman-teman, tapi kita juga bisa menggunakan bagian-bagian tubuh kita. Yuk kita simak cerita berikut ini. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Nah, coba lihat. Udin sedang mengukur panjang tali karet. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jengkal tangan itu seperti ini, teman-teman. Dari ujung jempol sampai ujung jari kelingking. Nah, sekarang teman-teman coba diskusikan dengan ayah atau bunda bagian anggota tubuh mana saja yang bisa digunakan untuk mengukur benda selain jengkal tangan. Tuliskan jawaban teman-teman pada
garis-garis di bawah ini ya. Nah, sekarang teman-teman belajar seperti Udin yuk. Kita akan mengukur benda menggunakan jengkal tangan. Silahkan teman-teman tuliskan 5 nama benda yang ada di rumahnya teman-teman. Isikan pada kolom nomor 2 sampai nomor 6 ini. Setelah itu, silahkan teman-teman ukur menggunakan jengkal tangannya teman-teman berapa jengkal dan dituliskan pada kolom yang paling kanan. Jika teman-teman menemukan kesulitan, teman-teman bisa meminta bantuan ayah atau bunda ya. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, mengukur 5 benda yang sudah teman-teman tuliskan, teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Karena setiap anak berbeda-beda, maka jawabannya pun akan berbeda-beda sesuai yang dituliskan yang ada di rumah teman-teman. Nomor 2, benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Teman-teman bisa menuliskan benda apa yang paling panjang, benda apa yang paling pendek, dan tuliskan alasanmu. Nomor 3, apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Nah, apakah teman-teman tadi mengukur bendanya menggunakan jengkal tangan dengan benar? Jika belum, nanti akan Ustazah Rahma share video cara mengukur benda menggunakan jengkal tangan ya. Nomor 4, apa alasannya? Jika sudah benar, apa alasannya? Jika belum benar, apa alasannya? Diskusikan dengan ayah atau bunda ya teman-teman. Nomor 5, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apakah itu? Selanjutnya, teman-teman akan belajar mengamati. Jika teman-teman berkunjung ke rumah kakek atau nenek, teman-teman bisa menanyakan seperti apa yang ditanyakan oleh Benny. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Jika teman-teman berkunjung ke rumah kakek dan nenek, teman-teman juga bisa melakukan seperti apa yang Benny lakukan. Silahkan tuliskan siapa yang ditanya, apa nama panggilannya di keluarga, apa pekerjaannya, apa beliau sudah berkeluarga, siapa saja anggota keluarganya. Hasil pengamatan teman-teman bisa teman-teman ceritakan kepada ayah atau bunda ya. Selamat belajar teman-teman. Selanjutnya di pembelajaran 4, kita akan mengenal kegiatan yang bisa dilakukan dalam kelompok. Seperti kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga besar. Nah, perhatikan buku teks teman-teman, halaman 107. Teman-teman bisa lihat pada pojok kanan bawah ada angka 1, 0, dan 7. Itu adalah halaman 107. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Wah, jika tidak pandemi, kegiatan ini pasti seru dilakukan ketika berkumpul dengan keluarga ya teman-teman. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak perlu dilakukan ya teman-teman, berkumpul bersama keluarga besar di masa pandemi seperti ini. Nah, sekarang kita belajar membaca ya teman-teman. Ikuti Ustazah Rahma ya, bagi yang belum bisa membaca. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Kita baca sekali lagi ya. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Mudah kan teman-teman? Nah, apakah teman-teman sering mengunjungi kakek dan nenek teman-teman? Di mana mereka tinggal? Apakah teman-teman menyayangi mereka?
Kakek dan nenek teman-teman adalah orang tua dari ayah dan ibu kita. Maka kita sepantasnya, sepatutnya harus menyayangi kakek dan nenek kita. Jika kemarin kita sudah mengenal sebutan kakek nenek dari berbagai daerah, sekarang kita akan mengenal sebutan paman dan bibi dari berbagai macam daerah juga. Seperti Ustazah Rahma memanggil paman dan bibinya Ustazah Rahma dengan sebutan Bule, Pak D, Bude, dan Pak D. Bagaimana dengan teman-teman? Jika teman-teman menemukan kesulitan, coba minta tolong kepada ayah atau bunda ya. Selanjutnya kita akan belajar menulis. Nah, coba teman-teman kita bantu Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik-titik 5 juga teman-teman. Di sini disediakan juga pilihan jawaban sejumlah 5. Yuk kita belajar bersama-sama. Ini adalah Bapak Rahmat. Titik-titik saya. Pak Rahmat itu siapanya Udin teman-teman? Ya betul. Ayah. Nah, sedangkan ini siapa teman-teman? Paman Udin, betul. Tulis di sini, paman. Paman saya seorang guru. Selanjutnya, nomor 3, ini adalah gambar sepupu Udin. Siapa namanya teman-teman? Bagus, Dita. Kita cari pilihan jawaban sepupu. Ini dia. Silahkan teman-teman tuliskan sepupu pada titik-titik di nomor 3 ini. Sehingga dapat dibaca, sepupu saya bernama Dita. Nomor 4, siapakah ini? Betul sekali. Ini adalah Bibi. B-I-B-I. Ini dia teman-teman cara menulisnya. Bibi saya bernama Aisyah. Yang terakhir, gambarnya siapa teman-teman? Betul sekali, gambar kakek. Silahkan teman-teman tuliskan kata pada kotak ini, K-A-K-E-K pada titik ini. Titik-titik yang sebelah sini. Sehingga dapat dibaca, kakek saya bernama Jamal. Mudah kan teman-teman? Nah, sekarang coba perhatikan Benny. Benny ingin menggambar foto keluarga besarnya. Benny sedang menggambar keluarganya. Benny menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang gambar yang tepat. Nah, apakah ini termasuk alat untuk menggambar, teman-teman? Betul sekali, berarti berikan tanda centang pada kotak di bawahnya. Apakah ini juga termasuk benda-benda untuk menggambar, teman-teman? Betul sekali, silahkan berikan tanda centang pada kotak di bawahnya. Apakah benda yang ini termasuk alat untuk menggambar? Bukan, berarti tidak perlu diberikan tanda centang. Selanjutnya, apakah gambar ini adalah alat untuk menggambar, teman-teman? Bukan juga. Berarti tidak perlu diberikan tanda centang juga. Berikutnya, apakah benda ini termasuk alat untuk menggambar? Bagus sekali. Berikan tanda centang pada kotak di bawahnya. Yang terakhir, apakah obeng termasuk alat untuk menggambar? Bukan. Berarti tidak perlu diberikan tanda centang pada kotak di bawahnya. Nah, sekarang coba teman-teman gambar keluarga besarmu. Selamat belajar ya teman-teman, selamat berkarya, selalu sehat dan semangat. Jangan lupa menjaga sholat dan selalu membantu orang tua. Semoga teman-teman jadi anak yang soleh-solehah ya, tambah cerdas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.